Ada arsitektur, sipil, mechanical, electrical, dan tata lingkungan. Ada 5. Anda bisa mengambil SKA dari ke 5 ini, itu antaranya adalah sipil. Pasti, karena Anda background-nya sipil. Jika Anda berpengalaman di mechanical dan electrical, dan ada buktinya, bisa aja ngambil. Termasuk tata lingkungan. Jadi kalau SKA ini intinya dimiliki oleh orang yang berpendidikannya S1, artinya minimum D4. Untuk apa? Digunakan untuk memastikan bahwa Anda kompeten. Nah, hasil kompetensi ini diklasifikasi. Jadi nanti hasil kompetensi juga diklasifikasi. Nah, ini dari tadi Anda sudah punya kompetensi, kemudian diklasifikasi. Klasifikasi yang pertama adalah supervisor K3. Jadi kategorinya termasuk jasa profesional, ilmiah, kemudian teknis, golongan pokoknya jasa arsitektur, teknik sipil, analisis, dan uji teknis yang berhak menyandang supervisor K3. Jadi kalau Anda memiliki SKA K3 konstruksi, maka Anda bisa menjabat sebagai supervisor dari K3 konstruksi. Nama profesinya adalah supervisor untuk K3 konstruksi. Nah, ini dia. Untuk menjabat sebagai K3 konstruksi ini harus memiliki unit kompetensi yang mumpuni, yang menguasai. Pertama adalah melaksanakan penerapan perundang-undangan di bidang K3. Nah, Anda harus bisa menguasai untuk penerapan peraturan perundang-undangan di bidang K3. Jadi kepada semua mahasiswa ini sudah, ini masih ada satu kenapa ini? Ada chatting, coba sebentar. Oke, yang satu kemana Andik? Oh ya, ada gabung ya, jadi cukup. Jadi gini, nanti di akhir dari mata kuliah ini, Anda diharapkan untuk membuat satu bentuk presentasi untuk suatu kegiatan SMK3L atau SMKK lah, lebih ininya sekarang ini SMKK. Proyeknya terserah Anda, tapi jelas tentang prosesi Anda misalkan sebagai supervisor K3 konstruksi, maka yang pertama adalah melaksanakan penerapan peraturan perundang-undangan. Jadi di situ Anda harus tahu tentang perundang-undangan di bidang K3 yang pekerjaan yang berhubungan dengan teknik sipil. Bidang K3-nya ini peraturan perundang-undangan apa saja. Kemudian di dalam peraturan perundang-undangan ini juga ada komunikasi. Jadi harus bisa berkomunikasi di tempat kerja. Kemudian yang ketiganya bisa merencanakan program pengawasan. Sebagai seorang ahli K3, maka di situ harus ada mampu merencanakan program pengawasannya seperti apa. Kemudian Anda sebagai seorang engineer juga harus bisa melaksanakan persiapan pelaksanaan pengawasan. Ini untuk bidang pengawasan. Kemudian melaksanakan kegiatan pengawasan, ini juga harus Anda kuasai nih. Kan tadi Anda bisa masuk ke pelaksana, pengawas, dan perencana. Nah, kalau seorang pengawas, ini tentunya harus bisa juga melaksanakan persiapan pelaksanaan pengawasan. Jadi ini untuk pengawas. Kemudian juga untuk pengawas harus bisa mengevaluasi program pengawasan Anda benar-benar sudah berhasil belum? Caranya gimana?
nanti akan ada aturannya. Nah, kalau sudah melakukan evaluasi ternyata ada yang harus diperbaiki, maka Anda juga mengawasi tindakan perbaikannya. Perbaikan dari pengawasan tersebut, hasil evaluasinya apa, dilakukan perbaikan. Dan terakhirnya adalah membuat laporan pengawasan. Ini kompetensi seorang pengawas di lapangan. Yang kedua, ahli muda K3. Ini ada dibagi menjadi, halo? Mohon maaf Pak, PowerPoint-nya masih di covernya, belum ganti ke slide lain. Oke. Masih yang mana tadi ya? Masuk Pak, slide pertama. Oh, enggak bergerak ya? Enggak Pak. Aduh. Apa? Coba saya ulang lagi. Sudah berubah belum nih? Halo? Sudah? Nah, yang tadi, jadi ada klasifikasi dan subklasifikasi pekerjaan konstruksi. Kemudian klasifikasi pekerjaan konstruksi ini menurut Menteri PUPR tahun 2014. Jadi aturannya ada di sini, pembagiannya. Peraturan ini maksud untuk apa? Untuk mempertimbangkan kondisi terkini. Nah, peraturan ini harus dikuasai oleh orang-orang lapangan. Untuk apa sebenarnya? Nah, di sini ada sub pembagian bidang usaha perencanaan pengawasan. Ini ada klasifikasi arsitektur, perencana, penataan ruang, rekayasa, penataan ruang, spesialis, dan lain. Nah, Anda sebagai seorang lulusan TKG, teknik sipil gedung, maka yang lebih kepada Anda adalah di klasifikasi perencanaan rekayasa dan nomor 5, pengawasan rekayasa, perencanaan dan pengawasan. Tentunya pelaksanaan juga ada, tapi kita lihat ini bidang pengawasan konstruksi. Nah, bidang pelaksana konstruksi, tadi pengawasan, sekarang pelaksana. Untuk bangunan gedung, bangunan sipil, ini menjadi satu tugas Anda di lapangan. Jadi berat juga kalau bagi Anda, walaupun TKG bilangnya gedung, orang luar taunya Anda teknik sipil, sehingga Anda jangan tolak gitu. Misalkan ada pekerjaan yang di lapangan Anda harus membuat konstruksi jalan, ya Anda harus siap, karena jalan itu biasanya yang dibuat adalah jalan dari rigid pavement. Rigid pavement itu dari beton, jadi tidak ada kesulitan. Jangan Anda bilang saya dari gedung jadi saya nggak bisa bangunan sipil, nggak bisa begitu. Orang di luar itu taunya Anda teknik sipil, sehingga harus mampu bisa membangun bangunan sipil. Bangunan sipil apa aja? Itu jalan, jembatan, itu tentunya seorang lulusan sarjana terapan juga harus mampu mengerjakannya. Nah, jasa pelaksanaan ini tentunya menjadi bagian dari tugas Anda seorang D4, harus bisa di pelaksanaan. Baik itu spesialis, kalau spesialis biasanya harus pada pengalaman banyak, keterampilan biasanya di 6 ini. Saya agak kepat lagi. Nah, SKKNI untuk K3 konstruksi ini mengacu kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014. Analisis uji teknik bidang K3 menyatakan bahwa nanti nih pasti di antara Anda ada yang mengambil ahli K3 konstruksi.
Nah, ahli K3 konstruksi ini kompetensinya di bidang K3 konstruksi dalam apa aja? Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan. Manajemen K3 konstruksi yang mencakup bidang keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, ini validasinya dibuktikan dengan sertifikat. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian dari mulai perencanaan. Tadi saya sudah sebutkan. Jadi Anda harus menguasai di perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ada 5 bidang di dalam BNSP maupun LPJK, yaitu bidang arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Hasil kompetensinya diklasifikasikan. Jadi Anda mempunyai SKA, ada klasifikasinya. Klasifikasi yang pertama adalah supervisor K3. Jadi nanti Anda bisa masuk di klasifikasi ini, supervisor K3. Kategorinya jasa profesional, ilmiah, dan teknis. Golongannya adalah, ya ini masuk Anda teknik sipil. Nama profesinya adalah supervisor K3 konstruksi. Saya mau nanya, Anda pernah praktek di lapangan belum? Halo? Belum ada ya? Atau Anda tahu nggak kalau udah pernah belum? Udah ada yang pernah praktek ke lapangan belum? Atau melihat kalau K3 konstruksi itu dia punya seragam, seragamnya warna apa? Apa? Halo? Seragamnya kalau sebagai seorang K3 warna merah, Pak. Nah, benar, warna merah. Jadi kalau misalkan warna merah itu dia mengurusi K3. Helmnya warna apa helmnya? Warna merah. Merah juga. Merah juga, Pak. Benar, merah juga. Itu kalau untuk K3. Tapi helm warna-warni itu juga Anda harus kuasai. Mungkin saya pernah jelaskan ke Anda juga. Kalau warna kuning untuk apa? Helm warna kuning? Halo? Kerja, Pak. Kerja. Pekerja konstruksi, jangan bilang pekerja. Pekerja konstruksi ya. Kalau putih apa? Halo? Ada warna helm putih pernah lihat gak di lapangan? Nah, kalau di lapangan ada warna helm putih, berarti dia supervisor pelaksanaan pekerjaan biasa. Sampai tingkat manajer pun pakai putih helmnya. Misalkan Anda di lapangan nanti jadi supervisor, maka supervisor pelaksanaan ya, maka Anda harus menggunakan helm warna putih. Sampai dengan manajer di lapangan pun pakai warna putih. Tapi kalau warna biru, pernah lihat warna biru? Halo? Ada yang bisa jawab helm warna biru? Elektrikal, Pak. Ya, kalau yang biru biasanya untuk yang ada unsur api. Ya, mechanical electrical. Itu pakai biru. Tapi ada juga warna coklat. Warna coklat pernah lihat gak? Warna coklat hubungan dengan api tapi dia las. Jadi kalau ada orang helmnya warna coklat, berarti hubungannya dengan las. Nah kalau orange, pernah lihat gak warna orange? Ada yang bisa jawab warna orange? Untuk tamu, Pak. Ah, tamu benar. Kalau warna hijau, ada yang pernah lihat warna hijau? Warna hijau itu dipakai untuk orang lingkungan. Biasanya ada orang AMDAL lingkungan, dia pakai warna hijau. Atau orang yang baru lulus
dia masih magang, jadi masih magang, dia pakai warna hijau. Jadi kalau Anda misalkan baru masuk kerja situ masih magang, maka Anda dipakainya warna hijau. Jadi masih bersifat magang, masih baru, masih fresh graduate dari kampus. Nah, ini bidang-bidangnya. Jadi kalau Anda sebagai seorang supervisor K3 konstruksi, maka yang pertama adalah melaksanakan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang K3. Ini harus mampu. Tentunya harus Anda kuasai undang-undang di bidang K3 apa aja. Kemudian juga melakukan komunikasi di tempat kerja. Hambatan orang kita dalam bekerja adalah komunikasi di tempat kerja. Banyak orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan sesama pekerja atau dengan atasan, sehingga hambatan bagi mereka untuk bekerja secara tim. Nah, ini tidak boleh sebagai seorang supervisor K3 konstruksi ini wajib mampu melakukan komunikasi di tempat kerja. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan program pengawasan. Apa aja program pengawasan dia harus bisa rencanakan. Nanti mungkin kalau Anda sebagai seorang lulusan dari sarjana terapan bangunan gedung, mungkin kalau Anda baru aja selesai, baru aja kuliah, nampaknya Anda belum bisa ditempatkan di pengawasan. Karena apa? Orang pengawasan ini tahapnya udah tahap berikutnya. Yang pertama adalah tahap pelaksanaan dulu. Pengenalan, kemudian setelah itu pelaksanaan. Kalau pelaksanaan sudah oke dan sudah bagus pelaksanaannya, maka nantinya ke pengawasan. Nah, yang keempat ini melaksanakan persiapan pelaksanaan pengawasan. Di dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan ini macam-macam. Maka mulai dari persiapan pelaksanaan pengawasan harus Anda bisa melaksanakannya. Kemudian juga melaksanakan kegiatan pengawasan, kemudian evaluasi, tindakan perbaikan jika ada yang harus diperbaiki, dan yang terakhir adalah membuat laporan pengawasan. Ini kompetensi dari supervisor K3-nya. Jika Anda tidak memenuhi, maka tidak bisa menjadi supervisor K3 konstruksi. Kemudian yang ahli muda, ini nanti juga Anda akan diberikan satu pelatihan dan akan diuji kompetensi menjadi ahli muda. Jadi supervisor, kemudian di sini ahli muda. Ahli muda K3 ini juga punya kriteria. Ada judul kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ahli muda, jadi mampu mengidentifikasi peraturan. Identifikasi peraturan, jadi peraturan-peraturan mana yang terkait dengan standar K3. Kemudian yang kedua melaksanakan konsultasi. Nampaknya lebih banyak dari dari supervisor K3-nya. Ini ahli muda. Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko bahaya. Jika di sana ada pekerjaan, misalkan fondasi, maka Anda harus tahu kira-kira risiko bahayanya apa aja. Anda harus identifikasi dan kendalikan. Kemudian menyusun sasaran dan program K3, kemudian melaksanakan penyuluhan tentang pelatihan K3 konstruksi, kemudian juga melakukan program pelatihan simulasi tanggap darurat. Mungkin Anda pernah juga mendengar atau melihat, atau juga pernah melaksanakan simulasi tanggap darurat jika terjadi kecelakaan, jika terjadi kondisi darurat, maka Anda harus bisa simulasi. Misalkan kebakaran dan lain-lain, itu bisa melakukan simulasinya.
Kemudian melakukan inspeksi K3 konstruksi. Sebenarnya di dalam melakukan inspeksi ini kita dapat apa? Melakukan inspeksi K3 konstruksi. Melakukan inspeksi, dari inspeksi K3 konstruksi ini misalkan di satu bangunan gedung, maka akan nanti didapat data apa aja yang diperlukan dan data apa aja yang ada, sehingga Anda harus membuat satu solusinya. Ya, ini melakukan inspeksi, mencari masalah sebenarnya. Di dalam inspeksi ini Anda mencari masalah apa aja yang ada di lapangan, diinspeksi. Kemudian selanjutnya ini melakukan inspeksi, melakukan tindakan, mengontrol tindakan dan kondisi bahayanya. Ini Anda harus lakukan juga dan melaporkan setiap kecelakaan dan mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3. Untuk satu jabatan K3 aja begini banyak. Makanya Anda nanti di dalam ujian sertifikasi itu diuji benar-benar kuasai dari sekian banyaknya ini, agar bisa lulus dan mendapatkan ahli muda K3 konstruksi. Nah, ahli madya gimana? Ahli madya berarti adanya di atas ahli muda. Kalau tadi ahli muda aja begitu banyak, tentunya ahli madya lebih banyak lagi. Ininya sama kategori dan profesinya sama. Nah ini dia, lebih rumit lagi. Jadi menerapkan peraturan, komunikasi, dan menyusun rencana K3 konstruksi. Kemudian menyusun program pelatihan, menyusun. Kalau tadi di ahli muda tidak menyusun belum, tapi kalau sudah madya sudah menyusun program pelatihan, menyusun rencana tanggap darurat, menyusun kriteria evaluasi penerapan, melakukan evaluasi, melakukan audit, dan melakukan evaluasi hasil inspeksi. Terakhirnya adalah melakukan investigasi. Nah, ini lebih berat lagi kalau sudah ke madya. Nah, ahli utama jelas lebih berat lagi dari madya. Ahli utama di sini udah menganalisis, kamu lihat, menganalisis, merumuskan, kemudian mengembangkan, menyusun, mengkaji ulang, menentukan, merencanakan. Jadi tingkat kerjanya tuh lebih berat daripada ahli madya. Kalau tadi ahli madya aja sudah begitu berat, masuk ke ahli utama maka berat sekali. Nah, ini untuk bagian pertama. Jadi bagian pertama ini tentang klasifikasi. Jadi Anda pengetahuan dasar tentang keselamatan konstruksi. Berlanjut kepada itu semua, evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Sudah ada belum di layar? Halo? Belum, Pak. Belum. Kalau tadi pengetahuan dasar, sekarang evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Sudah ada ya? Nah, apa aja sih yang mesti dievaluasi dari keselamatan konstruksi ini? Nah, pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi meliputi pemantauan. Jadi Anda harus melakukan kegiatan pemantauan, kemudian juga pengukuran, diukur, kemudian dianalisis, dan dievaluasi. Itu pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja. Nah, pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja
Ini meliputi pemantauan, pengukuran, analisis kinerja. Penyedia jasa. Anda tahu penyedia jasa itu siapa? Bohir, pemilik gedung, atau kontraktor? Ya, penyedia jasa itu kontraktor. Jadi dia menyediakan jasa. Dia harus menetapkan hal-hal yang perlu dipantau dan diukur, meliputi tingkat kepatuhan pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penanganan terkait bahaya. Jadi penanganan terkait bahaya, risiko, dan peluang teridentifikasi. Kemudian pencapaian tujuan keselamatan konstruksi, ini juga harus ditetapkan. Kemudian juga apalagi tingkat hasil guna pengendalian dan pelaksanaan, ini harus ditetapkan. Jadi hal-hal yang dipantau dan diukur, ini dia. Nah, metode pemantauan, analisis, kemudian kriteria yang akan digunakan, waktu pemantauan, pengukuran, prosedur pengukuran, ini juga harus disiapkan. Evaluasi kepatuhan. Banyak orang yang terjadi kecelakaan di lapangan itu karena adanya tindakan yang tidak patuh. Disuruh menggunakan helm karena orang kita ini biasanya tidak pakai, maka kepatuhannya kurang. Nah, umumnya yang terjadi pada orang-orang yang mengalami kecelakaan adalah kurang kepatuhannya. Oleh karena itu harus dievaluasi kepatuhannya. Dengan cara apa? Menentukan frekuensi dan metode evaluasi, mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan. Jadi di proyek-proyek yang besar, evaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan itu cukup berat. Misalkan ada seorang pekerja yang tidak menggunakan APD lengkap, maka dia akan dikasih tindakan. Bisa berupa penahanan kartu tanda penduduk, ditahan KTP-nya. Jika mau ngambil, maka harus nebus uang. Itu bisa dilakukan seperti itu untuk mendisiplinkan. Karena kalau evaluasi kepatuhan ini dilanggar, maka pelaksanaan keselamatan konstruksi pasti akan jauh di bawah yang diharapkan. Kemudian menjaga pengetahuan dan pemahaman tentang kasus kepatuhan. Ini juga harus dilihat, selalu diingatkan menjaga kepatuhan, pengetahuan, selalu diberikan penjelasan kepada orang-orang kita. Terutama kita harus selalu mengingatkan kepada orang-orang, karena sering hal ini dilupakan, maka harus kita sering ingatkan. Kemudian menyimpan informasi terdokumentasi hasil evaluasi. Jadi setiap Anda mengevaluasi, paling tidak harus ada foto kegiatan, ada rekaman yang bisa disimpan, jika diperlukan akan bisa diambil. Audit, pengertian audit tahu ya? Audit, jadi penyedia jasa atau kontraktor ini harus melakukan audit internal. Jadi pemeriksaan secara internal untuk memberikan informasi apakah SMK telah diterapkan. Banyak perusahaan yang hanya punya pedoman SMKK tapi tidak menjalankan. Jadi kalau sampai ketahuan, sebenarnya akan dapat tindakan berupa bisa juga penutupan kegiatan atau juga didenda. Tujuan keselamatan konstruksi yang telah ditetapkan serta dipelihara secara efektif. Pekerjaan dipelihara secara efektif.
Anda bisa menjelaskan apa arti efektif di sini? Kita sering nyebut efektif dan efisien. Kalau efektifnya berhubungan dengan apa? Kan ini dipelihara secara efektif. Bahasa Indonesia efektif. Ada yang bisa bantu apa arti efektif di sini? Dipelihara secara efektif. Saya dari Jakarta ke Bogor itu akan efektif dan efisien biasa sekali disebutkan. Itu jika menggunakan KRL. Tapi akan efektif jika menggunakan misalkan jalan tol. Akan efisien jika memakai KRL. Nah, jadi efektif di sini apa? Berhubungan dengan apa? Efisiensi di bidang apa? Halo? Jadi, di sini kan sebutkan, penyedia jasa harus melakukan audit. Untuk apa? Memberikan informasi apakah SMKK telah ditetapkan sesuai dengan persyaratan, tujuan, dan telah ditetapkan secara serta dipelihara secara efektif. Jadi efektif di sini, ini hubungannya dengan apa? Ada yang disebutkan efektif dan efisien. Apa bedanya efektif dan efisien? Saya mau tanya supaya jangan sampai pembelajaran ini hanya satu arah, kita diskusi apa bedanya efektif dan efisien. Ada yang bisa jawab? Halo? Kita sering sekali mendengar efektif dan efisien. Apa bedanya efektif dan efisien? Ketua kelas bisa jawab? Nandika? Halo? Halo yang lain? Abdul Malik, Ilham? Halo? Dengar suara saya? Hana Dwi, apa bedanya efektif dan efisien? Ya, kerja sesuai target. Jadi targetnya apa? Sesuai target. Kalau efisien, bedanya. Jadi gitu, waktu. Yang lain, Anita, apa bedanya efektif dan efisien? Kalau menurut saya efisien itu kerjanya secara tepat, Pak. Nggak buang-buang waktu, terus menjalankan tugasnya dengan tepat dan cepat. Kalau efektif, menurut saya efektif itu memberikan hasil yang baik. Gitu. Coba ada yang bisa jawab lebih ini lagi yang lain. Siapa pendapatnya? Efektif dan efisien bedanya di mana? Abdul Malik, Ilham. Abdul Malik, Ilham, kamu berdua gabung, apa bedanya efektif dan efisien?
ada 20 loh. 20 baru jawab berapa anak ini? Baru 2. Yang lain mana yang lain? Salma, apa bedanya efektif dan efisien? Raditya, Kalau menurut saya efektif tuh beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencapai satu tujuan, Pak. Kalau efisien, cara yang paling hemat waktu, energi, ataupun biaya gitu, Pak. gitu. Yang lain, Salma, apa bedanya efektif dan efisien? Ya, saya jawab aja gini. Jadi kalau beda antara efektif dan efisien itu berada di bedanya tipis. Jadi kalau misalkan efektif itu lebih orientasinya kepada waktu. Efektif. Saya dari Jakarta ke Bogor lebih efektif menggunakan mobil lewat jalan tol. Jadi waktunya cepat. Tapi akan lebih efisien jika saya menggunakan KRL. Kenapa? Biaya murah. Jadi kalau sesuatu yang dilakukan secara efektif berarti dia lebih penghematan terhadap waktu. Kalau efisien lebih kepada penghematan ke biaya. Jadi antara efektif dan efisien bedanya efektif itu orientasinya kepada waktu, kalau efisien itu orientasinya pada biaya. Jadi Anda harus misalkan efektif dan efisien berarti harus lebih kepada lebih cepat dan lebih murah. Jadi situ perbedaannya. Efektif itu orientasinya ke waktu, kalau efisien itu orientasinya kepada biaya. Jadi, kalau di sini harus ditetapkan dan dipelihara secara efektif. Secara waktu lebih cepat dan lebih dilakukan lebih cepat, lebih hemat lebih waktu. Tapi kalau efisien lebih hemat biaya. Kita lanjutkan. Audit internal. Jadi sering nih. Di perusahaan nanti kamu juga akan ada yang namanya audit internal. Sering. Dan itu sering dilakukan di beberapa perusahaan yang besar harus dilakukan audit. Audit internal wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam waktu 1 tahun. Bukan 1 tahun, 1 waktu siklus pekerjaan. Itu kalau di satu pekerjaan. Tapi kalau di kantor-kantor itu minimal dilakukan dalam waktu 1 tahun. Jadi misalkan Anda nanti di manajer di lapangan, itu ada tim audit dari internal. Apa aja yang dilakukan dalam kegiatan audit internal? Jadi kegiatan dalam melaksanakan audit internal meliputi merencanakan, menetapkan, menerapkan, memelihara program audit, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, konsultasi, persyaratan perencanaan, pelaporan, serta hasil audit internal sebelumnya. Kemudian juga menentukan kriteria dan ruang lingkup audit untuk setiap kali pelaksanaan audit. Jadi Anda harus tahu ruang lingkup auditnya apa aja nih. Dan setiap akan melaksanakan audit ini harus menentukan kriterianya apa. Terus juga memilih dan menetapkan auditor. Auditor itu audit, orang yang mengaudit, yang kompeten, objektif, dan tidak memihak.
Jadi jangan orang yang dipilih sebagai audit atau auditor, ini orangnya pilih kasih. Nah, ini jangan. Misalkan senang dengan seseorang, maka orang itu lebih kepada hubungan personal. Jadi kalau misalkan yang nggak senang sama dia disikat habis untuk mengauditnya. Nggak boleh begitu. Dia harus tidak memihak, objektif, dan kompeten. Jangan mencari masalah di suatu kegiatan pada saat audit ini. Ini nanti akan merasakan Anda di lapangan pada saat bekerja. Akan dilakukan audit internal. Bagi yang mengauditnya tidak disenang dengan Anda, biasanya Anda disikat habis. Tapi kalau kenal, biasanya pertanyaannya yang gampang-gampang. Nah, ini yang sering terjadi di dalam pelaksanaan audit. Kemudian memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada pimpinan. Kalau sudah ngaudit, ya laporkan. Kemudian mengambil tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian guna meningkatkan kinerja. Pada saat mengaudit itu ada segala sesuatu yang harus diperbaiki, maka Anda harus perbaiki. Tindakannya seperti apa untuk mengatasi ketidaksesuaian. Kemudian menyimpan informasi dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit. Disimpan untuk tahun berikutnya sehingga bisa dilihat sejauh mana perkembangan mengauditnya. Apakah kriterianya semakin banyak atau biasa-biasa aja. Ini bisa menjadi bukti pelaksanaan tahun lalu yang terdokumentasi. Ini ada beberapa yang harus saya sampaikan masih. Pemantauan dan evaluasi. Pimpinan penyedia jasa. Pimpinan penyedia jasa, berarti pimpinan dari kontraktor harus melakukan kaji ulang sistem manajemen keselamatan konstruksi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, dan kecakupan, dan efektifannya. Harus mengkaji ulang. Kemudian kaji ulang manajemen wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam jangka waktu siklus pekerjaan. Proyek di dalam proyek konstruksi ada yang waktunya bertahun-tahun, tapi ada juga yang hanya beberapa bulan. Oleh karena itu disebut satu siklus pekerjaan. Berbeda dengan Anda bekerja di satu kantor atau di pabrik yang selalu ada, maka siklusnya adalah minimal 1 tahunan. Kemudian prosedur tinjauan manajemen, ini juga harus diperhatikan. Nah, kaji ulang manajemen harus mencakup perubahan isu internal yang terkait dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi, kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan, ketentuan peraturan-peraturan dan peraturan lainnya, resiko dan peluang. Nah, tingkat pencapaian kebijaksanaan dan tujuan keselamatan konstruksi antara lain kaji ulang manajemen harus mencakup informasi tentang kinerja keselamatan konstruksi. Antara lain yang termasuk tren adalah kejadian, ketidaksesuaian, tindakan korektif, perbaikan, dan keberlanjutan. Biasanya di dalam audit itu banyak sekali dokumen-dokumen yang antara satu dengan yang lain itu tidak sesuai. Nah, ini harus ada korektif dan perbaikan. Kemudian juga pemantauan dan hasil pengukuran. Anda dalam melaksanakan suatu kegiatan, itu pun harus dipantau. Misalkan dalam suatu pengawasan kegiatan pembangunan suatu gedung, maka hasil pengukuran baik komponen bangunan maupun jarak-jarak itu harus dipantau dan hasilnya harus disesuaikan. Dan hasil evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, kemudian hasil audit itu mana aja yang harus diperbaiki dan yang tidak, yang sudah sesuai. Kemudian konsultasi dan partisipasi pekerja. Misalkan pekerja ini
ada yang sulit diatur untuk melakukan keselamatan konstruksi, ada juga yang mudah. Biasanya yang gampang diatur itu jika orang-orangnya masih baru misalkan, itu biasanya gampang diatur. Tapi kalau sudah pengalaman biasanya agak malah sulit. Kemudian resiko dan peluang ini harus dimasukkan ke dalam informasi yang harus dikaji ulang. Kecukupan sumber daya untuk memelihara. Kadang-kadang perusahaan yang kurang dalaman pendanaan, itu semua tenaga kerja ditumpahkan kepada seorang pekerja. Misalkan untuk pengawasan, pelaksanaan, perencanaan, hanya beberapa orang, bahkan ada yang hanya satu mencakup seluruhnya. Nah, ini merupakan satu manajemen yang kurang bagus, sumber daya yang tidak cukup dalam memelihara SMKK. Nah, ini menjadi temuan dan dicatat kurangnya tenaga kerja di dalam manajemen keselamatan konstruksi. Jumlah orangnya tidak sesuai dengan jumlah kerja. Kemudian komunikasi juga dengan pihak yang berkepentingan ini tidak lancar, maka menjadi catatan bagi SMKK yang ada di lapangan. Kemudian peluang untuk meningkatkan keberlanjutan. Jadi kalau misalkan sudah ada pertemuannya, maka ada peluang untuk meningkatkan perbaikan-perbaikan yang ditemukan untuk keberlanjutan proyek. Keluaran kaji ulang manajemen harus mencakup keputusan. Ini efektivitas SMKK dalam mencapai hasil diharapkan. Peluang peningkatan keberlanjutan, kebutuhan untuk perubahan SMKK, sumber daya. Yang paling penting biasanya adalah sumber daya. Jika sumber dayanya komplit, ada, maka kita tinggal mengatur. Tapi kalau sumber dayanya kurang, ini yang menjadi kendala biasanya di lapangan. Kalau sumber daya yang dibutuhkan ini sesuai, maka pelaksanaan di lapangannya bisa lebih efektif dan efisien untuk melakukan kaji ulang. Peluang untuk meningkatkan integrasi dengan proses bisnis lainnya dan implikasi untuk ke arah strategi bagi penyedia jasa. Kaji ulang manajemen harus disimpan sebagai informasi terdokumentasi sebagai bukti telah dilaksanakan tinjauan manajemen. Perusahaan yang menjalankan kaji ulang manajemen, tinjauan manajemen, maka nantinya akan diberikan suatu penilaian bahwa perusahaan tersebut punya grade yang sesuai. Contohnya adalah di kampus kita, di Politeknik Negeri Jakarta. Ya, mungkin Anda sampai saat ini belum tahu. Coba saya hanya sedikit memberi tahu bahwa akreditasi institusi ini kan salah satu bentuk juga, sama juga dengan sistem yang ada di satu proyek, dinilai. Maka akreditasi institusi kita masih B. Apa dampaknya? Dampaknya kalau institusi PNJ masih punya nilai B, maka Anda lulusannya tidak bisa jadi pegawai negeri. Karena mensyaratkan akreditasi institusi harus A. Jadi kerugian bagi Anda akhirnya. Walaupun Anda tidak langsung berhubungan, tapi Anda punya dampak.
lulusan Anda akhirnya untuk masuk ke pegawai negeri sulit karena akreditasi institusinya masih A. Itu maksudnya. Penilaian terhadap perusahaan juga begitu. Jika perusahaan Anda akreditasinya masih dianggap rendah, maka nggak bisa ikut tender bisa. Karena banyak kontestasi misalkan di dalam lapangan, banyak kecelakaan, dinilai, maka tidak bisa mengikuti satu kegiatan karena namanya sudah di blacklist misalnya. Ini hasil tinjauan manajemen harus dikomunikasikan kepada pekerja, perwakilan pekerja jika ada. Jadi hasilnya harus dikomunikasikan bahwa masih terjadi kekurangan-kekurangan di bidang disiplin tenaga kerja misalkan, dalam melaksanakan kerjaannya banyak pekerja yang masih belum membuat atau menggunakan APD yang lengkap. Kemudian juga tinjauannya bisa dikomunikasikan kepada pekerja bahwa masih banyak pekerja yang melakukan pekerjaan dengan kurang hati-hati misalnya. Masih banyak yang berbicara di dalam melaksanakan pekerjaan sehingga konsentrasinya buyar atau berkurang. Itu menjadi masukan jika memang ada, harus dikomunikasikan baik itu kepada pekerja maupun perwakilan pekerja. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi. Penyedia jasa atau kontraktor harus, bisa juga kontraktor, bisa juga kalau perencanaan berarti konsultan, harus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan SMKK secara kesinambungan melalui meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi, mempromosikan budaya SMKK, mempromosikan partisipasi dalam melaksanakan tindakan untuk memperbaiki secara berkesinambungan. Kemudian mengkomunikasikan hasil peningkatan kesinambungan pada para pekerja. Jadi hubungan antara pekerja dengan pengawas atau dengan orang lapangan itu bisa berjalan dengan baik. Oke, saya rasa ini dulu 2 slide. Semoga bermanfaat. Kita kembali ke minggu depan. Jangan lupa absennya, karena absen yang sekarang ini saya tidak akan memberi kelonggaran. Kalau yang kemarin 1, 2, 3 nanti saya ngisi yang masih alfa. Jadi nanti saya tanggung jawab untuk mengisinya. Tapi untuk yang selanjutnya tanggung jawab Anda. Jika terlewat maka Anda yang harus tanggung jawab. Saya rasa itu dari saya cukupkan. Kita akan ketemu minggu depan. Dan minggu depan kita lakukan di pagi hari, karena siang hari ini cukup melelahkan. Saya juga dari pagi ngajar, jadi capek. Anda pun kalau sudah hari gini udah ngantuk sebenarnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mari, Makasih, Pak. mari silakan.